Ini aja nih, ada bagian yang kayak gitu. Sudah punya komponen ya, bahan utama dan bahan puring ya. Semua sudah diberi tanda jahitan gitu ya. Untuk polanya yang bagian puring itu lebih pendek dibandingkan bahan utama ya. Nah, setelah ini kamu siapkan diberi rubber semua, termasuk komponen untuk bahan pinggang, pelapis belakang reed ya, itu disiapkan diberi Vaseline semua. Ya, kalau bahan pinggang bisa diberi kain keras gitu ya. Kemudian yang pertama, bahan utama ini kamu setik ya. Sebelum disetik tandai dulu posisi panjang belahan ya. Panjang belahan bisa dibuat antara 15 atau 17,5 cm mengikuti lazimnya panjang resleting gitu ya. Bisa 15 cm, bisa 17,5. Kamu beri tanda set ya. Yang dimaksud 15 itu ya dari besi ketemu besi itu 15 cm atau 17,5 cm, kamu tandai dengan kapur gitu ya. Nah, setelah itu kamu jahit dari atas ya, setikan renggang seperti kalau kamu akan membuat kerut. Kemudian pada bagian yang ada tanda batas belahan tadi kamu kunci ya. Setelah itu setikannya normal sampai bawah ya. Jadi di sini ada dua stikan, model dua stikan. Yang pertama stikan renggang sampai batas belahan tadi untuk reed, kita kunci sampai ke bawah, ini stikan normal. Paham sampai di sini? Nah, setelah itu yang bahan puring juga sama, kamu beri tanda dulu batas resleting atau belahan resleting tadi. Setelah itu dari batas resleting yang bawah itu dijahit setikan normal, yang atas terbuka. Itu ya untuk yang puring. Jelas sampai di sini? Nah, setelah ini tersambung dengan apa tadi, dua bentuk setikan. Nah, kemudian kamu press ya, dipres dengan kapur buka seperti ini ya. Nah, bagian tiras ini ya, kalau yang paling halus itu memang diselesaikan dengan dirompok. Bisa juga kamu lipat satu kali disetik kecil ya. Nah, ini contohnya yang disetik kecil ya. Ini ada yang dirompok ya. Nah, paham ya? Bisa disetik kecil atau dirompok. Ini memberikan dua contoh. Jelas sampai di sini? Nah, ini diselesaikan dulu gitu ya, kanan dan kiri. Setelah itu resleting yang sudah kamu siapkan, coba siapa yang punya resleting? Ini resleting Jepang ya, Mbak. Kemudian resleting ini kita arahkan ke dalam begini posisinya ya, dengan posisi tengah ini di tengah-tengah jahitan begini. Nah, seperti ini ya. Kemudian resleting ini kamu jahit pas tepi ini, dari atas sini sampai batas belahan
resleting tadi, kanan dan kiri. Siapa yang punya jarum? Ya, ini jadi ini kita paskan di tengah begini, ya. Terus ini kita jarum betul. Kejam ya Mbak. Ya, seperti ini. Kanan kiri. Ya, tidak tembus ke bawahnya batas kampuh ya. Nah, kamu setik mepet begini. Paham? Ini dijahit mesin. Set sampai batas belahan tadi turun 1 cm saja. Wes jelas? Jelas belum sampai sini? Kanan dan kiri. Ya. Setelah itu dari bagian sini kan tadi ada setikan renggang. Ya, kalau apa ini tadi sudah dijahit kanan kiri, kita dedel, kita lepas setikan renggang. Oke, jelas? Nah, kalau sudah dibuka setikan renggang, maka ini bisa kita buka. Nah, bisa kita buka begini kan? Ya. Kemudian kita kan ini sudah pasti posisinya. Lalu saudara menjahit dengan bantuan sepatu resleting Jepang. Nah, set gitu. Ya, ini loh dibuka begini kan caranya. Dengan sepatunya jalan sendiri. Nah, otomatis ini sudah tidak akan bergeser kanan kiri karena ini sudah dijahit. Jelas sampai di sini? Ya, saya ulangi. Pertama tadi sudah ada tanda batas belahan rit, ya toh? Kemudian saudara menjahit renggang sampai batas belahan tadi, dikunci lalu setikan normal. Jelas? Nah, setelah itu dipres terbuka, pasang resleting di sini. Kamu menjahit resletingnya itu bagian di sini. Mepet ini loh. Ya, kanan kiri. Ini gunanya apa? Supaya resleting itu sudah posisinya benar-benar di tengah belahan. Ya, setelah itu setikan renggangmu kamu dedel. Ya toh? Nah, setelah setikan renggang didedel, ini otomatis kan bisa dibuka begini. Dengan catatan ini tadi sudah ada bantuan jahitannya tadi. Nah, kamu kan tinggal menjahit ini. Set ke sana. Ya kan? Nah, satu lagi yang samping. Sudah selesai. Ini ditutup, nanti pasti ini akan ketemu di tengah. Gitu ya. Tekniknya begitu. Jelas? Jelas belum? Nah, setelah ini selesai, resletingnya sudah terpasang. Ya. Saya sudah rapi, terpasang benar. Nanti kan ini terus nutup begini ya. Nah, kita mulai memasang puringnya. Gimana cara memasang puring? Bahan yang sudah kamu siapkan kotak kecil itu, mana coba? Ini kita lipat ke bagian buruk begini, ke bagian baik gitu ya, yang terlihat buruk seperti ini. Ya. Kemudian bagian bawah ini kamu jahit. Ya. Terus kalau sudah dijahit kan dibalik akan menjadi begini. Jelas? Nah, ini kamu letakkan dulu di bagian mana? Kalau kita pakai begini, berarti ini harus di bagian sini. Ya, bagian sini. Ini sudah kejahit begini ya. Dari dalam ya jahitnya ya, terus dibalik ini.
Ya, ini andai sudah jadi begini, kita press gitu. Ya. Kita pasangkan di sini tadi. Ya. Ini kita pasangkan di sini, bisa kamu jahit atau di jarum pentul dulu. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini harus nutup ini. Ya. Tidak harus sama dengan sisi ini. Gini ya. Kemudian yang ini tadi kan sudah dijahit ya ini ya. Lalu setelah dijahit, ini kamu buka begini, di press. Ya, di press kamu buka seperti ini. Ini disetik sekali, setikan kecil. Ya, tirasnya ini. Ya. Kemudian kalau sudah ini kita pasangkan gini. Ya, karena posisi kampuh ini tidak boleh terlihat dari bagian sini karena nanti kelemnya itu harus searah begini. Kampuh ini juga harus searah, maka ini kita potong dulu. Ya. Nah, ini kita potong. Kita potong ya. Jadi ini kita potong. Nah, sudah dijahit ya ini ya, Ibu Emi jelujur ini dijahit set gitu ya. Setelah kita jahit ini kita potong keres. Gitu ya. Kalau sudah kita potong ya, otomatis ya, ini sudah kita potong. Otomatis yang ini bisa kita tarik ke sini. Ya kan? Ya kan? Ini kan kalau sudah dipotong ini bagian atas kan bisa keluar gitu. Ya. Keluar ini. Kan ini harus menghadap ke sini. Ini baik kain. Ketemu buruk kain. Gitu ya. Nah, ini tadi kan dipotong. Ya. Paham enggak ini dipotong? Kalau sudah dipotong ini kan bisa diputar ke dalam begini. Ya enggak? Ini diputar ke dalam. Ya. Nah, setelah ini diputar ke dalam begini, kamu bisa menjahit ini tadi dari bagian dalam begini. Oke, jelas? Jelas belum? Kalau belum jelas tak ambilkan. Jangan. Ya, coba misalnya ini tadi kan sudah kita jahit. Gitu. Dijahit dari bagian baik atau buruk? Jahit dari bagian buruk kain. Ya. Kemudian setelah kita jahit, nah, seperti ini kita potong. Tapi jangan motong sampai jahitannya. Gitu ya. Seperti ini. Nah, ini Bu Emi buka saja ya.
Ini hanya ilustrasi bagian belakang ya. Sampai ini bagian belakang. Ini kan tadi sudah di press ya, ini buruk kain, ini baik kain. Kemudian yang karena sudah bisa dipotong, ini bisa dilipat ke dalam begini. Paham? Ya. Seperti ini. Kemudian dilipat seperti ini. Ini kamu potong sedikit. Kira-kira setengah senti dari atas ini atau 1 senti, tapi kesininya hanya setengah senti. Segini. Ya, ini juga sama. Nah, ini. Kenapa bisa begitu? Ini nanti ini diteruskan ya, motongnya yang sini ya. Nah, ini ya, ini juga sama. Biar bentuknya bisa segi 4 ya. Nanti kalau ini seperti ini kamu tarik begini. Ini kan menjadi bagian bawah segi 4 ya kan, tidak menutupi gigi resleting. Nah, kemudian yang segitiga ini kamu lipat ke bawah. Gitu ya. Kemudian ini dipasangkan begini. Ini kan giginya. Nah. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian ini bisa kamu jahit dari sini, nih. Terus jahit ke sana, gitu ya. Ini juga sama. Dari sini kita jahit. Gitu ya. Sehingga nanti ini berada di atas. Ya, bagian bawah ini perhatikan, ini jangan ikut kejahit. Jadi memasangnya itu di atas sedikit begini, sehingga nanti ini kalau dipasang itu naik begini. Gitu ya, dijahit dari sini set. Kemudian ini juga dijahit dari sini. Gitu. Paham? Ini untuk menutup begini. Ya. Jelas ya tadi ini ya. Setelah pertama posisi utuh begini. Ya kan? Kemudian kamu jahit. Setelah dijahit kamu potong, gitu. Nah, ini masih di posisi buruk kain, ya. Buruk kain kamu letakkan seperti ini, berarti buruk kain ketemu baik kain, ya. Nah, seperti ini. Ini kita aslinya kan tadi pas tengah belakang begini, kamu potong menyudut. Sedikit saja ke atas 1 cm, ke samping setengah senti. Kemudian ini pastikan ini lepas begini. Kemudian dilipat setengah senti tadi kan, kesininya kan cuma setengah senti, dilipat begini. Ini juga dilipat, dipres begini, paham? Yang kecil ini segitiga kamu arahkan ke bawah seperti kalau kamu paspoal itu loh, ya. Nah, terus seperti ini, dipaskan begini, gitu ya, disetik dari sini. Paham? Kemudian bagaimana penyelesaian ini? Kita lipat seperti ini, seperti contohnya itu. Kita ngesumnya dapat furing ketemu furing, ya, tidak tembus ke sini, ya, sehingga ini kalau sudah terpasang dilihat begini, ini enggak kelihatan kampuhnya. Sampai di sini jelas? Ya. Kemudian ini tadi ada tambahan seperti ini. Nanti memasang ban pinggangnya ya dari sini. Jadi ini ketutup ban pinggang. Sehingga kenapa begitu? Supaya kalau coba
kalau kamu misalnya pakai seperti ini, ndelala kok resletingnya lali. Iki ngene kan nggak kelihatan celana dalamnya. Sudah diberi pengaman ini tadi. Gitu loh. Ya, terus nek lali barang kan sapa ngerti wis dicangkelke kok lupa. Gitu loh. Jadi celana dalamnya tidak langsung terlihat. Gitu loh ya. Makanya ini diberi pengaman terus disleting kayak gini. Nah, tadi Bu Emi katakan iki jangan dikejahit, harus di atasnya gitu loh. Ya, paham ya? Nah, step itu kalau kamu lakukan nanti ini hasilnya rapi, tidak ada di sini gelembung. Karena sudah dipastikan tadi dijahit dulu, jahit. Kalau biasanya kamu membuatnya, terkadang ritnya dipasang dulu, ya. Kemudian baru ini dijahit. Nah, ini seringkali terjadi masalah di sini, itu yang sering. Ya, kadang nggak pas, ada gelembung sedikit gitu. Coba kamu dengan cara ini nanti bisa halus gitu. Ya. Nah, setelah ini selesai, kamu pasang ban pinggang seperti ini, ya. Nah, ini tadi makanya Bu Ewi katakan lapisan ini itu langsung dipasangi ban pinggang seperti ini, biar rapi. Jadi ini tidak lepas gitu. Ya, paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara mengelem supaya bagian bawahnya ini rapi? Ya, biasanya kan semakin lebar dilipat ke dalam kan ada sisa, ya. Nah, itu caranya bagian bawah ini, ya, kamu setik renggang tingginya 1/4 cm dari batas tiras ini, kamu setik renggang keliling begitu, terus agak kamu tarik sedikit. Nah, sehingga kan lebarnya ini kalau dilipat ke sana ke dalam begini itu akan mengecil gitu kan. Nah, setikan renggang itu jangan kamu buang, itu kamu lipat di dalam kelem begitu. Nah, gitu. Terus baru disom setengah senti keliling gitu. Nah, caranya begitu. Kemudian untuk rok lingkar itu jangan sampai kelemnya itu terlalu lebar. Ini sisanya akan semakin banyak ini. Ya, paling 1,5 senti gitu saja. Nggak usah kalau 1,5 senti itu lipatannya ini nggak terlalu bergeser terlalu banyak. Tapi kalau kamu coba 3 senti lagi, turahannya kayak banget gitu. Ya, itu triknya begitu. Jelas? Ya, kamu zoom. Nanti akan rapi seperti ini. Nggak terlihat begitu banyak lipat-lipat gitu loh. Ya. Nah, kemudian ritnya ini setelah selesai baru kamu potong. Ya, kalau sudah selesai. Jadi motongnya jangan terlalu mepet. Ya. Kemudian ini harusnya di veston itu supaya tidak brodol-brodol bertilas, ya, biar rapi. Kalau yang teknik tailoring seperti itu, ini diberi rompok. Ya. Nah, ini trik yang bisa kamu lakukan, cara masang resleting itu begitu. Ya. Trik ini bisa kamu terapkan saat kamu memasang resleting apa? Yang terbuka itu resleting apa? Jadi kamu kalau masang resleting jaket itu kan lepas semua jeret dulu toh, bawahnya kan lepas ya. Itu kamu setik renggang semua dulu. Terus setelah itu resletingmu tok jahit ini si pinggir ini loh, pinggir tadi. Setelah itu resleting kamu lepas semuanya, lah kayak lagi nindes. Jadi gak meletot-meletot antara giginya itu mesti pada posisi di tengah karena sudah kamu bantu dulu dengan tepi ini dijahit gitu loh. Ya. Nah, itu caranya. Jelas sampai di sini nih. Ya. Jadi kamu lakukan
lakukan step itu secara terstruktur seperti tadi ya, biar nanti hasilnya juga bagus. Ada pertanyaan sini yang tugas ini, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, minggu depan kita masuk ke kuring selanjutnya, gitu ya.